Ibu, terima kasih. Silakan duduk. Iya. Kamu Emi kan yang dari kelas 9? Iya Bu, saya dari kelas 9. Sebelumnya nak sudah pernah datang ke ruangan BK ini? Belum Bu, ini baru pertama kalinya saya datang ke ruangan BK. Bagaimana kesan terhadap ruangan ini nak? Cukup adem dan kurang jauh dari keramaian, tapi saya juga sedikit takut Bu. Kamu tidak perlu takut, teman-teman kamu banyak yang sudah datang ke sini nak. Iya Bu, tapi Kamu tidak perlu takut dan ragu datang ke sini untuk berkonsultasi dengan ibu, karena ibu di sini sebagai konselor. Tugas ibu memberikan layanan untuk membantu siswa yang menghadapi masalah atau kesulitan dalam mengambil keputusannya nak. oh ya begitu ya Bu. Menurut kamu apa peran konselor dan konseli dalam proses konseling ini? Menurut saya konselor itu tugasnya menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh siswa Bu. Sebenarnya yang kamu katakan itu keliru. Di sini ibu sebagai fasilitator dalam proses konseling yang membantu kamu menentukan jalan keluar dari permasalahan yang kamu hadapi sekarang ini. Sedangkan kamu sendiri ini sebagai konseli berperan aktif untuk mengemukakan apa yang kamu alami secara jujur serta mampu menentukan sendiri jalan keluar dari permasalahan yang kamu hadapi sekarang ini nak. Seperti itu ya Bu. Saya akan berusaha aktif dalam proses ini Bu, tapi saya tidak mau Bu, jangan sampai teman saya tahu. Oh, soal itu jangan khawatir nak. Dalam konseli ada kode yang menjamin kerahasiaan atau masalah yang kita hadapi yang kamu cerita. Jadi kamu tidak perlu khawatir, ibu bisa menjamin pembicaraan ini tidak akan diketahui oleh teman-teman kamu dan orang lain. Begitu nah. Oh ya begitu ya Bu. Ya, sebelumnya kita mulai pembahasan permasalahanmu. Alangkah baiknya kita membuat kesepakatan waktu yang perlu untuk proses konseling ini. Apakah 30 menit sudah cukup untuk melakukan proses konseling ini? Ya Bu, saya rasa itu sudah cukup waktu untuk saya. Baiklah, kita sudah menyepakati waktu yang digunakan dalam proses konseling ini. Nah, sekarang coba kamu ceritakan apa masalah yang kamu hadapi sekarang ini nak. Akhir-akhir ini keluarga saya mengalami kesulitan keuangan Bu. Ayah dan ibu bekerja keras, tapi sepertinya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolah saya Bu. Saya mengerti bahwa ini bisa menjadi situasi yang menekan. Bagaimana hal ini bisa mempengaruhi kamu secara pribadi nak? Saya merasa stres dan khawatir sepanjang waktu. Saya selama ini berpikir ingin membantu keluarga saya, tapi saya tidak tahu bagaimana caranya Bu. Jadi kamu merasa stres dan khawatir dalam perekonomian keluargamu saat ini? Iya Bu, selama ini saya berpikir terus itu Bu. Selama ini saya dalam kelas hanya diam, tidak bergaul dengan teman-teman dan kurang fokus dalam proses pembelajaran. Saat ini dalam ruangan kelas, apakah kamu berpikiran tentang masalah keuangan ini di sekolah begitu nak, di kelas? Iya Bu, makanya selama ini saya kurang fokus dalam belajar. Jadi selama ini kamu kurang fokus dalam proses pembelajaran karena kamu berpikir tentang masalah perekonomian keluarga kamu begitu nak? Ya Bu, saya tahu apa yang saya lakukan selama ini salah karena saya tidak berpikir harus giat fokus untuk belajar dan lebih pintar dan dapat meraih cita-cita saya ingin membantu kedua orang tua. Saya sadar Bu, seharusnya saya fokus dalam pembelajaran dan semangat supaya lebih sukses dan bisa memperbaiki perekonomian keluarga. Kamu mengatakan kamu harus giat dan fokus dalam pembelajaran kelak nanti, dan kamu bisa sukses dalam meraih cita-cita dan bisa memperbaiki ekonomi keluarga kamu.
Iya Bu, tapi saya ingin harus bagaimana. Saya takut kalau nanti gagal dalam meraih cita-cita dan tidak bisa memperbaiki perekonomian keluarga. Terus, Saya butuh motivasi belajar dan semangat dalam meraih cita-cita Bu. kamu butuh motivasi untuk meraih cita-cita karena kamu takut gagal dalam memperbaiki ekonomi keluarga kamu. Iya Bu, kalau saya begini terus tidak fokus dalam pembelajaran, saya akan gagal dalam meraih cita-cita dan keinginan saya memperbaiki perekonomian keluarga. Jadi, kamu merasa tertekan dalam menghadapi permasalahanmu sekarang ini, nak? Iya Bu, saya takut gagal. Kalau saya gagal dalam meraih cita-cita perekonomian keluarga, saya akan terus-terusan begini. Ibu mengerti dengan perasaanmu. Berdasarkan ceritamu, kamu diam dalam kelas, tidak bergaul dengan teman, dan kurang fokus dalam proses pembelajaran. Kamu juga takut dalam gagal meraih cita-cita kamu. Tapi kamu sudah sadar bahwa kamu harus fokus dalam belajar supaya kamu bisa meraih cita-cita dan dapat memperbaiki ekonomi keluarga kamu. Di sini kamu tidak tahu bagaimana agar kamu bisa semangat dan dapat meraih cita-cita kamu nantinya. Betul begitu? Iya Bu, betul sekali apa yang dikatakan Ibu barusan. Ibu paham apa yang kamu alami sekarang ini. Pada dasarnya kita memang akan berpikir, tenang apa yang terjadi dalam keluarga kita. Apalagi kamu yang sekarang ini sudah menginjak dewasa, sudah harus berpikir tentang masa depan nanti dan cita-cita kamu. Jadi kamu harus berpikir, kamu harus giat dalam belajar dan semangat dalam belajar, dan harus yakin kamu pasti bisa meraih cita-cita kamu asal kamu rajin dalam belajar, giat dalam belajarnya. Iya Bu, iya. Nah, sekarang kamu coba pikir, hal apa yang membuat kamu sekarang ini semangat? Hal yang membuat aku semangat saat ini harus belajar dengan baik supaya saya bisa memperbaiki keadaan ekonomi keluarga saya Bu. Begitu. Nah, sudah tahu hal yang membuat kamu bersemangat. Jadi, rencana kamu perbaiki ekonomi keluarga kamu, nak, bagaimana? Saya akan fokus dalam belajar untuk meraih cita saya, dan saya akan buktikan kepada keluarga saya bahwa saya bisa memperbaiki keuangan ekonomi keluarga saya Bu. Bagus. Kamu telah menemukan solusi yang ibu pikir sangat tepat. Dan kamu mau melakukan dengan sungguh-sungguh. Yang apa kamu katakan? Tentu saja Bu, saya ingin fokus belajar untuk meraih cita saya dan memperbaiki perekonomian keluarga. Ibu yakin kamu pasti bisa, nak. Kamu adalah murid yang paling kuat dan sabar dalam menghadapi masalah kamu. Baik Bu, saya merasa senang sekali jika hari ini benar-benar bisa saya lakukan dengan baik. Saya berjanji akan giat dan lebih fokus dalam proses pembelajaran agar bisa sukses dan menghadapi semua cobaan. Nah, ibu sangat senang mendengar antusias kamu, nak. Nah, apa masih ada hal lain yang ingin kamu sampaikan, nak? Saya rasa ini sudah semua saya sampaikan sama Ibu. Sudah cukup Bu. Berhubung waktu sudah habis, mari kita akhiri proses konseling ini. Nah, sebelumnya, mari kita simpulkan pembicaraan kita. Di awal kamu, nak, mengatakan bahwa perekonomian keluarga kamu kurang baik. Semua itu mengakibatkan kamu stres dan khawatir dalam keuangan kamu, nak. Begitu. Kemudian dalam mengatasi masalah tersebut, kamu berencana untuk fokus dan giat dalam belajar supaya kamu bisa meraih cita-cita dan bisa memperbaiki perekonomian keluarga kamu. Bagaimana, nak? Ya Bu, saya akan berusaha agar bisa fokus dan giat pembelajaran. Saya rasa sekarang ini segera saya atasi dengan sangat kembali dalam belajar. Ibu senang sekali mendengarnya. Bagaimana perasaan kamu sekarang, nak? Saya juga merasa senang dan lega Bu. Sekarang saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan. Jadi setelah konseling ini berakhir, rencana apa yang harus kamu lakukan? Saya akan melakukan dengan fokus dalam belajar, mencoba untuk
bergaul dengan teman kelas, dan terus semangat dalam menghadapi cobaan dan keluarga saya. Nah, bagus. Semoga kamu bisa sungguh-sungguh menjalankan rencana yang telah kamu buat. Nah, kalau begitu sesi konseling ini dapat kita akhiri ya nak. Jangan sungkan lagi untuk datang menemui ibu jika memiliki kesulitan atau masalah yang kamu hadapi nak. Baik Bu, terima kasih banyak atas apa yang telah Ibu sampaikan. Saya merasa senang dan lega. Sekarang saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan. Kalau begitu saya permisi untuk kembali ke kelas Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.